Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai grammar bahasa Inggris, khususnya mengenai passive voice atau bentuk pasif. Sebelum kita belajar lebih jauh mengenai bentuk-bentuk pasif dalam bahasa Inggris, kita terlebih dahulu sebaiknya mengetahui beberapa syarat-syarat atau keterangan mengenai kalimat pasif ini. Pertama, bahwa kalimat pasif itu dibentuk dari kata kerja transitif atau kata kerja yang ada objeknya. Jadi, kata yang intransitif, kata kerja yang intransitif tidak punya objek, tidak bisa dipasifkan. Contohnya kata kerja yang transitif, misalnya ada kata memukul. Maka di sana kita perlu objek yang dipukul apa. Misalnya, I hit the table. Maka di sana yang menjadi objeknya adalah the table. Sedangkan nanti ada kata kerja yang intransitif, kata kerja yang tidak memiliki objek, maka dia tidak bisa dipasifkan. Sebagai contoh ada kata I sleep, saya tidur. Maka di sana kita tidak perlu objek, yang tidak bisa dipasifkan. Yang kedua, berbicara mengenai kalimat pasif artinya kita berbicara mengenai pemindahan objek atau objek fronting. Jadi ada pengedepanan objek. Objeknya dikedepankan. Yang tadi objeknya di belakang, karena kita mau memfokuskan objek tersebut, maka kita kedepankan. Tujuannya adalah untuk menjadi fokus kalimat. Kalau yang tadi menjadi fokus kalimatnya adalah subjek, maka sekarang kita bisa merubah fokus kalimat menjadi objek dengan merubah bentuk kalimat pasif. Sebagai contoh di sini ada kata atau kalimat the gardener waters the flowers. Di sini yang menjadi fokusnya adalah the gardeners-nya. Ketika kita ingin fokus pada kata bunganya, maka kita bisa rubah menjadi kalimat pasif. The flowers are watered by the gardeners. Jadi bunga disiram oleh tukang kebun. Di sini objek dikedepankan, sedangkan subjeknya menjadi tidak penting atau bisa dihilangkan. Jadi Anda bisa mengatakan the flowers are watered. Bunga disiram. Jadi kalimatnya sudah berterima. Jadi kata by the gardener tidak menjadi penting lagi. Kemudian juga ketika kita berbicara mengenai kalimat pasif, maka kita juga harus memperhatikan di sini beberapa perubahan. Misalnya pronoun dan to be. Bahwa ketika kita mengedepankan objek, maka objeknya akan disesuaikan dengan bentuk subjeknya atau pronoun subjeknya. Anda sudah belajar mengenai part of speech dan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis pronoun. Ada yang objek pronoun, ada yang subject pronouns. Jadi Anda sudah bisa membedakan. Jadi kita lihat di sini misalnya ada kata he kicked me. He di sini adalah pronoun subjek, kemudian me di sana adalah pronoun objek. Ketika dia dipindahkan ke depan, me-nya dipindahkan ke depan menjadi fokusnya, menjadi kalimat pasif, maka me berubah menjadi I, tidak lagi menjadi me. Jadi Anda tidak bisa mengatakan me kick he, nggak bisa ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Di me berubah menjadi I. Begitu juga dengan he. He berubah menjadi him. Oke, kita lihat contoh. I was kicked by him. Saya ditendang olehnya. Di sini kita tahu bahwa I di sini adalah perubahan dari bentuk me ketika dia dikedepankan. Begitu juga dengan him adalah perubahan bentuk dari he yang dipindahkan ke belakang. Oke, saya sudah bahas mengenai bentuk active voice dengan tabel ini. Jadi saya rasa cukup jelas di sini ya, bahwa ketika Anda menggunakan kalimat pasif, maka semua kata kerja harus dalam bentuk verb ketiga atau past participle. Ingat, bentuknya selalu dalam verb ketiga. Jadi apapun nanti tense-nya, mau dia present, mau past, mau dia continuous ataupun past continuous, tetap verb-nya berubah menjadi
verb ketiga atau past participle. Oke, yang membedakannya tentu ada penandanya di sini. Jadi kita lihat di sini untuk bentuk simple, ketika Anda merubah menjadi bentuk pasif, maka perlu to be untuk menandakan apakah dia present atau past. Kenapa? Karena verbnya tidak bisa lagi mengindikasikan tense-nya, ya, karena dia sudah berubah menjadi bentuk verb ketiga. Kita tahu bahwa untuk menandakan present kita menggunakan verb pertama, past kita menggunakan verb kedua. Sementara ketika kita menjadikan kalimat pasif, maka semuanya harus menjadi verb ketiga, sehingga kita perlu penanda present-nya. Ya, di sini penanda present adalah I'm, is, are. Ya. Begitu juga dengan past. Jadi untuk past kita tinggal rubah saja bentuk I'm, is, are menjadi bentuk pastnya, yaitu was dan were. Oke, cukup jelas ya. Berikutnya kita lihat bentuk continuous. Continuous kita ketahui dia adalah bentuk verb ing. Sementara di sini verbnya sudah digunakan menjadi verb ketiga. Jadi tidak bisa di-ingkan lagi. Ingat, bentuk verb ketiga tidak bisa di-ingkan, ditambahkan ing. Sehingga muncul bentuk being, ya, sebagai pengganti continuousnya. Sehingga Anda bisa lihat di sini verb ketiga menandakan kalau dia adalah pasif, being menandakan kalau dia adalah continuous, dan to be, I'm, is, are menandakan dia adalah present. Jadi Anda bisa sebut present, continuous, pasif. Begitu juga untuk past. Ya. Past berarti kita tinggal merubah saja bentuk yang tadinya present, kita ganti menjadi past. Sehingga kita ketahui was dan were penanda adalah past, being penanda dia adalah continuous, dan verb 3 atau past participle menandakan kalau dia adalah bentuk pasif. Sehingga Anda sebut namanya past continuous pasif. Oke, kita lihat berikutnya ada perfect. Perfect seperti kita pelajari di bagian tense sebelumnya, bahwa perfect juga menggunakan verb ketiga. Sementara di sini verb ketiganya sudah dipakai oleh bentuk pasif. Sehingga kita perlu menggunakan di sini been. Been ini menandakan dia adalah bentuk perfect. Karena been ini adalah bentuk ketiga dari be. Sedangkan has dan have menandakan kalau dia adalah present. Sehingga Anda bisa namakan tense ini present, perfect, pasif. Begitu juga dengan yang ini. Berikutnya past, past, perfect, pasif. Oke, cukup jelas ya. Jadi intinya semua kata kerja untuk kalimat pasif adalah bentuk ketiga atau past participle. Begitu juga dengan mood atau modal. Ya. Di sini Anda masih ingat di pertemuan kita sebelumnya bahwa modal selalu diikuti oleh verb pertama. Ya, sementara verbnya di sini sudah dipakai menjadi verb ketiga. Sehingga untuk mengganti verb pertama tersebut kita gunakan bentuk be. Ya, will be verb ketiga. Kalau pasnya berarti would be verb ketiga. Oke, cukup jelas. Nanti kita bisa lihat di contoh-contohnya. Ya, contoh kalimat sederhana I kick the ball. Ini adalah bentuk present simple. The ball is kicked by me. Lihat di sini the ball di sini karena dia the ball berubah menjadi the ball jadi objeknya dikedepankan, sehingga to be-nya muncul menjadi is. Ya. Kalau di sini kan tidak ada to be-nya tadi, ya, karena verb-nya ada kick. Sementara di sini karena the ball maka ada to be is. Kemudian by me, ya, Anda lihat di sini I berubah menjadi me. Ya, berikutnya Anda bisa pelajari ada I kick the ball bentuk past, ya, the ball was kicked by me. Ya. I'm kicking the ball
is being kicked by me, dan sebagainya. Ada bentuk perfect, ada bentuk modal juga. I will kick the ball will be kicked by me. Mengenai detailnya, ini contoh-contoh saja. Anda bisa lihat simple present pasif, ya, bentuk aktifnya yang tadi, ya, the gardener waters the flower every evening. Ya, bentuk pasifnya menjadi the flowers are watered by the gardener every evening. Ya. Sini saya garis bentuk by the gardener-nya, artinya dia bisa dihilangkan. Ya. Begitu juga dengan bentuk present progresif atau continuous. Ya. The postman is delivering the mail. The mail is being delivered by the postman. Present perfectnya, they have cleaned the room. The room has been cleaned by them. Oke, ini kemudian ada simple past, ya. The teacher corrected mistakes, and mistakes were corrected by the teacher. Ya. The boy was throwing the stone. The stone was being thrown by the boy. The little girl had broken the window. The window had been broken by the little girl. Untuk modal, seperti yang Anda ketahui, bahwa di modal selalu diikuti oleh be. Ya. Can see menjadi can be seen. That painting can be seen in the Louvre. Should do, jadi should be done. Ya. The work should be done on time. Would sell menjadi would be sold. The ticket would be sold there if possible. Might finish menjadi might be finished. Must pay menjadi must be paid. Ini bentuk yang sederhana dari bentuk modal. Kemudian ada juga bentuk yang agak sedikit lebih kompleks. Kita sudah belajar menggunakan ini, kapan menggunakan could have, should have, dan might have. Could have biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi di masa lalu, sehingga bentuk pasifnya bisa Anda katakan could have been done. It could have been done by John. Kemudian ada should have. Should have been finished, yang seharusnya. Ya. It should have been finished yesterday. Ya. Jadi seharusnya, ya, seharusnya bisa selesai kemarin. Ya. Kemudian might have. Ya. Might have been lost, mungkin saja. Ya. It might have been lost when we were traveling. Ya. Mungkin saja. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan mengenai kalimat pasif. Mudah-mudahan cukup jelas. Jika Anda ada pertanyaan mengenai kalimat pasif, silahkan berkomentar di island kita, di pembelajaran daring kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.